Oke ya. Jadi ada yang namanya di bab fisika induksi elektromagnet. Apa sih induksi elektromagnet ini? Ini adalah peristiwa munculnya listrik ya. Peristiwa munculnya listrik akibat terjadinya perubahan fluks magnet. Harus ada perubahan fluks magnet ya. Makanya perlunya digerakin supaya terjadi perubahan fluks. Kalau nggak digerakin, listriknya nggak ada gitu ya. Jadi nanti di sini ada namanya induksi elektromagnet. Induksi elektromagnet apa nih kalau kita definisikan ya, apa sih induksi elektromagnet ya? Apa sih induksi elektromagnet? Ini adalah kalau didefinisikan ya kan apa sih definisinya? Ini adalah peristiwa munculnya listrik ya. Peristiwa munculnya listrik akibat perubahan fluks magnet ya. Munculnya listrik akibat perubahan fluks magnet. Akibat perubahan fluks magnet. Akibat perubahan fluks magnet. Oke. Listrik yang dihasilkan, menghasilkan arus listrik. Arus yang dihasilkan disebut arus induksi. Tegangan listrik yang dihasilkan disebut GGL induksi ya. Jadi kalau nanti arus yang dihasilkan, itu disebut arus induksi ya. Arus yang dihasilkan. Nah ini disebut sebagai arus induksi ya. Dikenal dengan arus induksi. Sedangkan kalau ada arus pasti ada tegangan ya. Tegangan listrik yang dihasilkan disebut GGL induksi gitu ya. Tegangan listrik yang dihasilkan disebut GGL induksi gitu. Yang dihasilkan disebut GGL induksi. Nah ini dia GGL induksi. Nah kata kunci di sini adalah kita bicara tentang flux magnet. Kata kunci di sini kita bicara flux magnet. Berarti kalau mau ada listrik harus ada apa? Harus ada ini nih Dan. Harus ada perubahan flux magnet. Nah berarti kata kuncinya nih ada di flux magnet. Apa sih flux magnet ya? Apa sih flux magnet ya? Nah, flux magnet itu adalah garis gaya magnet yang memotong kumparan tegak lurus ya. Yaitu medan magnet ya. Medan magnet yang memotong kumparan secara tegak lurus. Ya, medan magnet yang memotong kumparan tegak lurus. Memotong kumparan tegak lurus. Nah, kumparannya itu tadi, yang tadi 1 loop, 2 loop, 10 loop, 100 loop itu kumparan. Kumparan itu nanti bisa bisa 1 lilitan, bisa 10 lilitan, bisa 100 lilitan. Nah, misalnya di sini saya punya kawat loop ya. Kawat loop misalnya berbentuk lingkaran. Tadi kan coil ya. Berbentuk lingkaran atau coil gitu. Nah, di sini misalnya ditembus medan magnet. Ditembus medan magnet. Nah, medan magnetnya tapi tidak tegak lurus dan membentuk sudut misalnya. Misalnya si coilnya ini ya, coilnya ini punya area, punya luas misalnya luasnya A ya. Luas coilnya atau luas kumparannya itu A. Nah, tapi dia kan kata kuncinya tegak lurus. Nah, tapi dia nggak tegak lurus, dia membentuk sudut terhadap garis normal misalnya. Ada namanya garis normal. Garis normal apa sih? Garis yang tegak lurus bidang kumparan. Nah, ini namanya garis normal. Nah, ini garis normal. Nah, dia membentuk sudut misalnya terhadap garis normal, garis yang tegak lurus bidang. Jadi ini normal, ini bidangnya, berarti ini garis normalnya, garis yang tegak lurus bidang. Nah, dia membentuk sudut theta. Medan magnetnya menembus sudut theta misalnya terhadap siapa? Terhadap si garis normal ya misalnya. Nah, ini dia. Maka nanti yang kita ambil medan magnetnya yang tegak lurus. Kalau kita proyeksikan ada 2 ya. Ada siapa? Ada BX sama ada BY ya. Ada BX ya kan arahnya ke arah kanan gitu ya. Ada BX arahnya ke arah kanan. Nah, tarik dari sini ke sini ya. Ini namanya BX. Ada BY arahnya ke atas. Nah, yang menembus kumparan BX atau BY dan? Yang menembus kumparan tegak lurus BX atau BY? Yang menembus kumparan tegak lurus BX atau BY yang menembus tegak lurus? Tegak lurus kumparan. Yang menembus tegak lurus. Yang mana? BX bukan. BX mah sejajar kumparan nih, lihat. Yang menembus tuh berarti kan yang BY. Oh, BY berarti BY. BY kan tegak lurus ya. Nah, BY. Berarti yang diambil flux itu yang tegak lurus. Nah, jadi mencari flux itu adalah medan magnet yang tegak lurus, ya kan?
Siapa tuh? BY ya. Dikali luas kumparan. Dikali luas kumparannya. BY dikali A. Nah, BY itu kan samping sudut ya, Dan? Sin atau cos, Dan, kalau di samping? Kalau BY kan samping sudut. Sin atau cos? Kalau lihat dari sudutnya. Ini sudutnya, ini apa? Ini sisi apa? Depan, miring, betul nggak? Samping ya? Samping. Iya kan? Ini segitiganya kan ya? Nah, ini segitiga. Samping, Iya. depan, miring. Berarti samping B itu samping ya? Kalau samping itu Iya, kan BY. secara fisika kan cos ya rumusnya ya. Cos theta sami ya, samping dibagi miring ya. Jadi kalau ditanya sisi samping apa rumusnya? Miring kali cos ya, Dan ya? Miring kali cos. Iya. Iya, berarti sampingnya tuh BY ya. Sampingnya BY. Berarti BY itu samping, berarti BY itu apa rumusnya berarti? B cos theta, bener nggak? Miringnya B ya, miringnya sisi miringnya B. Berarti fluxnya adalah B cos theta dikali A gitu. Jadi dari sini berarti Wildan bisa merumuskan kalau yang ditanya flux, nah boleh kita rumusin adalah B dikali A dikali cos theta. B kali A dikali cos theta. Nah, cara mudah ngafalnya adalah bacot ya. Cara mudah ngafalnya dan bacot ya. Bacot ya, BA cos theta. Bacot. Nah, BA cos theta. Theta, T-nya theta gitu. Gitu. Nah, di sini ada B-nya. B-nya ini medan ya. B-nya medan magnet, ya, medan magnet. Satuannya Tesla ya. Satuannya itu dalam Tesla. Kemudian A-nya ini luas kumparan ya. A-nya luas kumparan. Luas kumparan. Satuannya meter persegi. Gitu. Satuannya meter persegi. Kemudian tetanya sudut ya, antara B dengan arah normal ya. Ini saya hapus dulu bentar ya. Nah, tetanya itu adalah sudut antara B dengan garis normal. Sudut antara B dan garis normal ya. Dan garis normal. Apa sih garis normal? Garis yang tegak lurus kumparan. Garis yang tegak lurus kumparan. Ini kumparannya garis normalnya ke atas gitu. Nah, ini yang kawat biru ini kumparan ya. Ini kawat biru ini kita sebut sebagai kumparan. Ya, kumparan atau kawat ya. Kawat lah. Kawat loop kita sebut ya. Kawat loop atau kumparan. Gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan flux magnet. Nah, ini ya. Ini simbol ini namanya simbol flux magnet. Nah, ini flux magnet. Flux magnet. Satuannya dalam Weber. Oke, ini dia. Silakan. Ada pertanyaan, Dan? Sampai sini, Dan? Jadi intinya gini, Dan. Jadi intinya berarti kita harus paham dulu apa itu flux magnet. Nah, kata Faraday ya, katanya nih, kalau pengen ada listrik harus ada perubahan flux magnet. Nah, kata kuncinya kan perubahan itu. Wildan bisa rubah B-nya, bisa rubah A-nya, atau bisa rubah θ-nya. Nah, pada kasus yang pada kasus magnet yang digerakin masuk keluar kumparan ya, Dan ya, secara cepat, itu ketika ada magnet digerakin masuk ke dalam kumparan, maka medan magnetnya makin gede. Tapi kalau misalnya dijauhin dari kumparan, medan magnetnya makin kecil ya. Jadi artinya ketika ada magnet ya dari percobaan tadi dimasukin, dikeluarin dari kumparan, itu ininya Dan medan magnetnya bertambah dan berkurang gitu. Kalau medan magnetnya berubah, maka flux berubah menghasilkan listrik gitu. Jadi ada 3 kemungkinan menghasilkan listrik, dan bisa B-nya dirubah ya, bisa A-nya dirubah, atau bisa sudutnya dirubah. Karena kata kunci muncul listrik itu harus ada perubahan flux ya. Harus ada perubahan fluxnya. Nah, ini kata kuncinya. Bisa dirubah B-nya, bisa dirubah A-nya, bisa dirubah sudutnya. Pada tadi yang percobaan yang tadi kita tonton ya, itu medan magnet yang berubah. Karena ketika magnet digerakin ke dalam kumparan, medan magnetnya bertambah besar. Terus kalau didiemin, udah nggak berubah lagi, medan magnetnya tetap, jadi nggak ada listrik. Ketika magnetnya dikeluarin dari kawat gitu ya, medan magnetnya mengecil. Maka ketika medan magnetnya mengecil, fluxnya berubah, ya berarti muncul listrik gitu. Tapi kalau nggak dimasukin lagi, ya udah nggak ada listrik lagi. Jadi kata kuncinya berarti harus ada perubahan flux magnet. Itu bisa B-nya yang berubah, bisa A-nya, bisa sudutnya. Oke, nah dari sini maka Faraday merumuskan ya. Maka dari sini Faraday merumuskan, nah ada namanya hukum Faraday. Ada hukum Faraday ya. Nah, ada hukum Faraday.
Nah, ini hukum Faraday ya. Nah, berdasarkan hukum Faraday, berarti tadi percobaannya Faraday kan Wildan melihat ya, kalau misalnya N-nya 1 lilitan dengan 10 lilitan dengan 100 lilitan, gedean mana Dan? Listrik yang dihasilkan? 1, 10, apa 100 lilitan? One loop, 10 loop, or 100 loop, itu tadi yang dari percobaan Dan. Yang lebih gede listrik yang dihasilkan yang mana tadi? Dari percobaannya tadi. Yang 1 loop, 10 lilitan atau 100 lilitan menurut Wildan tadi? Halo Dan? Cek, Wildan. Yang 10 bukan? Yang 100. Yang 10 bukan? Yang 100. Makin gede, makin banyak lilitannya makin besar ya. Gitu. Jadi dari sini ya, ini bisa kita simpulkan berdasarkan tadi eksperimen. Ya kan? Ya. Tersendat-sendat nggak? Halo? Halo Dan? Wildan? Halo? Kedengeran? Halo. Oke. Putus ya? Putus ya? Halo Kak? Yo. Kedengeran nggak? Iya, Kak. Koneksinya agak kedengeran. Saya kedengeran. Kedengeran ya? Oke. Agak sedikit, ini gambarnya Wildan agak sedikit apa? Goyang-goyang, pause tadi. Nanti dulu, kita tunggu bagus dulu koneksinya. Sudah? Dan? Bisa kita mulai? Ntar dulu, agak sedikit lambat. Sebentar. Dah. Gimana? Jelas nggak? Belum ya? Halo. Ntar dulu, saya cek dulu koneksi saya. Halo? Ntar dulu. Halo Dan, cek. Nah, udah bagus. Kedengeran nggak nih Kak? Ya, kedengeran, bagus. Bagus. Berarti jaringan ya, Sinyalnya. Iya ya. Iya, jaring saya. Nah, udah mulai bagus. Sip. Oke. Sip. Oke. Oke. Nah, oke ya, baik. Nah, jadi dari sini bisa disimpulkan sama Faraday ya. Jadi Faraday bilang berarti kalau mau ada listrik itu harus ada perubahan flux magnet. Jadi nanti Faraday menyimpulkan besar GGL induksi yang dihasilkan, kata Faraday, ya besar GGL induksi ya yang dihasilkan dari perubahan flux magnet ya dihasilkan akibat siapa tuh? Akibat perubahan flux magnet. Akibat perubahan flux magnet ya. Nah, ini perumusannya Faraday ini, akibat perubahan flux magnet ya. Nah, ini dirumuskan E sama dengan gitu ya. N ya berbanding lurus sama jumlah loopnya, lilitan kawat, ada yang 1 lilitan, ada yang 10, ada yang 100. Makin gede N-nya, makin gede GGL-nya. Lalu berbanding lurus sama apa? Perubahan flux magnet setiap detik. Nah, setiap detik. Nah, gini dia nih. E sama dengan N dikali perubahan flux magnet setiap detik. Nah, di sini ada ini dan sebenarnya di sini ada tanda negatif ya. Di sini ada tanda negatifnya. Tapi dalam perhitungan jarang kita pakai ya. Tanda min ini nanti lebih ke arahnya nanti ya. Saya ajarin nanti bagaimana nentuin arah arus induksinya. Tanda min ini nanti adalah hukum Lenz-nya ya, dan untuk menentukan arah arus induksinya nanti, tanda minnya. Biasanya dalam perhitungan nggak kita libatkan kok. Nah, di sini berarti kata Faraday, besarnya GGL induksi, E-nya berbanding lurus sama N, dan berbanding lurus sama apa? Perubahan flux magnet tiap detik. Gitu, tiap detik. Jadi di sini ada perubahan flux magnet, makanya kata kuncinya di perubahan flux magnet. Perubahan flux ya, perubahan flux magnet. Gitu, satuannya dalam Weber ya. Delta T itu apa? Selang waktu perubahannya. Selang waktu perubahannya, satuannya dalam sekon gitu ya. N-nya jumlah lilitan. N-nya jumlah lilitannya. Jumlah lilitan. Kemudian E-nya kita sebut sebagai GGL induksi. GGL induksi. Satuannya dalam apa? Satuannya dalam volt.
Nah, kayak gitu. Nah, di sini Dan, flux ini bisa kita rubah apa aja Dan? Bisa berubah A-nya, bisa berubah B-nya gitu kan? Bisa B-nya yang berubah gitu ya. Bisa B-nya yang berubah. Jadi kalau misalnya B-nya yang berubah berarti perubahan fluxnya tinggal gini kan? Karena flux itu bacot ya Dan, BA cos theta kan flux kan bacot ya Dan. B A Iya. cos theta. Nah, kalau yang berubah B-nya tinggal diganti delta B dikali A dikali cos theta. Udah, Oh, itu data. aja. Kalau yang berubah A-nya Dan, kalau yang berubah A-nya, perubahan fluxnya tinggal ditulis gimana berarti? Kalau yang berubah A-nya, Berarti B B kali delta A ya dikali delta apa? A Kali cos theta. kali cos theta. Kalau yang berubah tetanya, nah, kalau tetanya yang berubah, berarti bisa kita tuliskan perubahan fluxnya jadi apa? B kali B A kali A kali delta cos delta theta. cos theta. Iya, itu aja. Karena ada 3 kemungkinan, bisa B-nya yang berubah, bisa A-nya yang berubah, atau bisa sudutnya yang berubah. Kayak gitu. Nah, tetapi ya, bisa juga hukum Faraday ini, kalau misalnya kita mau cari GGL induksi sesaat gitu ya, kalau kita mau cari GGL induksi sesaat, kita pakai rumus turunan Dan. Kayak gini, kalau kecepatan di fisika kan apa? Perpindahan ya, dibagi waktu ya. Maka Iya. kalau ditanya kecepatan sesaat adalah turunan posisi terhadap waktu. Gitu. Jadi kalau misalnya kecepatan rata-rata pakai perpindahan dibagi waktu, tapi kalau kecepatan sesaat turunan posisi terhadap waktu sama. Kalau Wildan ditanya GGL induksi sesaat ya, kalau Wildan ditanya GGL induksi sesaat pakai rumus turunan Dan. Kalau ditanya GGL induksi sesaat maka Wildan tinggal pakai rumus turunannya itu apa? Min N dikali turunan flux terhadap waktu. Nah ini GGL induksi sesaat. Kapan kita pakai ini? Kalau misalnya fluxnya fungsi waktu Dan. Misalnya ada flux fungsinya 3T kuadrat plus 4T min 5. Kalau ada fungsi waktu, maka tinggal pakai turunan. Gitu ya. Tinggal pakai turunan. Kalau ini untuk misalnya ada flux awal, ada flux akhir, maka pakai rumus Faraday. N kali perubahan. Perubahan kan akhir kurang awal. Tapi kalau dia sesaat, nah sesaat itu berarti tinggal pakai turunan. Nah ini kita baca Dan. Ini kita baca adalah turunan ya. Kalau sesaat berarti turunan apa? Turunan flux terhadap waktu. Ya udah, seperti nurunin di matematik aja. Kalau turunan kan menghilangkan satu pangkat ya. Kayak gitu. Biasanya tanda min dalam perhitungan nggak kita pakai. Biasanya seperti itu. Oke, silakan Dan. Boleh dicatat dulu untuk yang induksi elektromagnet ini. Oke, udah. Oke, baik. Nah, kita ambil contoh dulu ya. Nomor 1 Dan. Sebuah bidang A mempunyai rapat flux magnet, ya, maksudnya medan magnetnya ya. Ada medan magnetnya diketahui di soal, kata soalnya medan magnetnya 8 kali 10 pangkat min 4 Tesla ya. Luas kumparannya katanya, luas bidang kumparannya adalah 40 cm persegi katanya. Apabila apa nih kata dia Dan, sudut antara garis normal bidang A terhadap medan magnet 60 derajat. Berarti kalau digambarin gini Dan, ini kumparannya, ini kumparan loopnya, ya. Ini medan magnetnya. Nah, ini medan magnetnya, ya kan? Ini medan magnetnya. Sudutnya berapa derajat terhadap garis normal? Terhadap garis 60. 60. Berarti ini garis normal tuh garis yang tegak lurus ya. Nah, ini garis normal. Nah, ini kita gambarin dulu biar nggak salah. Berarti ini tuh, ya, ini garis normal, garis yang tegak lurus bidang kumparan ya. Ini sudutnya 60 derajat. Nah, berarti rumus fluxnya apa Dan?
Bacot ya? Bacot. Nah, tetanya udah dapat nih terhadap B dengan normal 60 derajat. Berarti udah masukin fluxnya sama dengan medan magnetnya 8 kali 10 min 4 ya. Luasnya ubah ke meter persegi dan 40 cm persegi berarti naik 2 ya. 4 kali 10 min 1. 40, enggak gitu. 40 kali 10 min 4. Oh, min 4. Sorry. Soalnya persegi Pangkat ya. persegi, betul. Cos 60. Setengah ya. Cos 60 setengah. Oke, kita punya berarti coret nih apa namanya? 40 bagi 2, 20, ya kan? Berarti kita punya 8 kali 20 itu 160 ya. Dikali 10 Kali 10 pangkat pangkat min min 8. Oke, Weber ya. Atau dibikin jadi 1,6 dan 1,6 kali 10 pangkat berapa nih? 6. Min 6, betul. 1,6 kali 10 pangkat min 6 Weber. Jadi jawabannya adalah yang D. D. Oke, silakan. Boleh dicatat dulu. Oke, udah. Baik. Berikutnya di nomor 2. Nah, ini dia. Ini soal SBMPTN tahun 2014. Tapi gampang dan. Karena konsep sederhananya kita pakai Faraday. Kalau ada perubahan flux, bakal muncul listrik. Nah, listriknya disebut GGL induksi tegangannya. Nah, di soal dikasih tahu, ya, diketahui di soal katanya sebuah kumparan jumlah lilitannya berapa? Jumlah lilitannya 200 ya. 200 berada dalam medan magnet dan mula-mula medan magnetnya flux magnetnya mula-mula 6 kali 10 pangkat min 4 Weber, ya kan? Mengalami perubahan flux magnet 6 menjadi berapa flux akhirnya? Menjadi 5 kali 5 lagi. 1 kali 10 pangkat min 4 Weber. Dari sini Pangkat dan 4. ya, pangkat min 4. Ini pangkat 4 ya? 4. Kayaknya min 4 deh, dan ini salah nih dia ini. Min ya mestinya. Min nih. Flux itu nggak mungkin gede nih. Kayaknya dia tipe nih. Ini kan soal ketikan ya. Tipe kayaknya. Min 4 ya. Selang waktunya berapa dan? Selang waktu perubahannya 0,02 ya? Second. Atau 2 kali 10 min 2. Oke. Maka berapakah GGL-nya? Nah, berarti dari sini dan ada flux awal, ada flux akhir, berarti ada perubahan flux ya dan? Dari 6 ke 1 berapa perubahannya dan? 6 ke 1? Dari 6 ke 1 berapa perubahannya? Tinggal dikurang aja kan? Perubahan flux kan? 6 dikurang 1 ya kan? Halo? Dan? Halo? Macet lagi. Halo? Cek. Nah. Oke. Halo? Mati lagi. Tes. Dan? Halo? Jalan. Nah, udah bisa lagi tuh. Mesti keluar kamar. Mesti keluar kamar ya. Coba cari spot yang enak dulu. Cari spot yang enak. Spot yang enak. Coba. Udah.
Ya, mestinya Oke. di sini nggak apa-apa. Ya, bagus. Oke, baik. Baik ya. Jadi awalnya 6, akhirnya 1. Berarti perubahannya tinggal dikurang aja ya. 6 dikurang 1. Berapa 5. perubahannya? 5 ya. 5 5. kali 10 min 4. Masuk dan ke rumusnya Faraday apa? E sama dengan apa? N. E sama dengan min N. Minnya nggak usah, nggak apa-apa kok. Dalam perhitungan Oh, nggak langsung usah. aja. N kali delta flux per delta T. Harusnya sih ada minnya, tapi nggak usah lah. Nggak apa-apa. Kalau Oke. ngitung mah langsung aja. N-nya 200 ya? 200 dikali 5 kali 10 min 4 per 2 kali 10 min 2. Oke, mantap. Jadi berapa nih? 2 sama 2 mati nih, Dan. Ya kan? Ya. 100 kali 5, 500 kali 10 pangkat min 2. Iya, jadi 5 ya? Nah, Betul nggak? jadinya 5. Iya, sip. Oke, boleh dicatat dulu. Oke. Udah ya? Oke, kita lanjut, Dan. Nomor 3 misalnya. Nah, ini dia. Soal simak UI. Nah, Wildan perhatikan di sini, dari tadi kan kalau perubahan flux itu kan ada flux awal, ada flux akhir. Kali ini nggak ada awal, nggak ada akhir, Dan. Ini langsung dikasih tahu fungsi fluxnya. Diketahui fungsi fluxnya apa tuh, Dan? T ditambah 2 pangkat 3. Tuh. Ini berarti apa nih, Dan? Ini berarti fluxnya fungsi waktu. Biasanya ciri khas turunan itu kalau dia fungsi waktu. Nah, kalau fungsi waktu pasti pakai apa? Pakai turunan. Karena nggak ada awal, nggak ada akhir. Berarti nyari apa? Nyari geger induksi sesaat. Pada saat berapa? Pada saat T0. Ya, berarti geger induksi sesaat ya. Berarti udah pakai rumus turunan. E sama dengan apa? N dikali N turunan flux terhadap waktu. Nah, turunan dari T plus 2 pangkat 3, Wildan bisa nggak? Turunan pangkat jadi apa, Dan? N-nya masukin 800 dikali turunan T plus 2 pangkat 3 berarti apa? 3 dikali, kan kalau pangkat naik ke depan ya, diturunin ya? Iya. 3 dikali T plus 2, pangkatnya berkurang 1. Ya kan? Pangkat 3 dikurang 1 jadi 2. Terus turunan dalamnya, turunan T berapa? Turunan T 1. 1. Benar nggak? Turunan T 1. Oke. Bingung nggak? Kalau turunan gini, Dan, nih, saya kasih fungsinya dulu. Kalau Wildan punya fungsi Y sama dengan AT pangkat N, maka turunannya gimana? DY per DT-nya. Berarti tinggal apa? N kali A, betul nggak? T pangkatnya berkurang berapa? Berkurang 1. Biasanya matematika kan X ya. Kalau di fisika tuh T biasa yang diturunin. Kalau di fisika itu T yang diturunkan ya. Jadi kalau ada fungsi Y, AT pangkat N, maka turunannya adalah N kali A T pangkat N min 1. Contoh gini misalnya. Contoh turunan gini, Dan. Misalnya saya punya fungsi Y sama dengan 3T pangkat 3 plus 4T pangkat 2 min 3T plus 2 gitu. Maka turunannya gimana, Dan? 3 kali 3 gitu kan ya? 9. Iya. Ya kan? T pangkat berapa? T pangkat 2. T pangkat 2. Ditambah 2 kali 2, 4. 2 kali 4, 8 ya? 8. T pangkat 1. Betul? Min? Ya. 1 kali 3? 3. 3. T pangkat berapa jadinya? 0 ya? 0. Iya, pangkat 0 Iya. berapa, Dan? Pangkat 0, 1. 1. Iya, udah. Kalau 2 diturunin berapa? 0. Kalau 2 diturunin 0. Kenapa? Karena 2 diturunin 0. Karena 2 itu artinya 2T pangkat 0. 2T pangkat 0 kan itu sama aja 2 ya, Dan ya? Kalau diturunin jadi 0 kali 2 berapa? Iya. 0 kali 2? 0 kali 2, 0. Ya 0, udah. Jadi jawabannya turunan 2, 0. Nah, jadi baru. Nah, setelah kita nurunin ini 3 kali ke depan ya, T plus 2 pangkat 2, terus turunan T berapa? 1, turunan 2, ya udah 0, nggak usah ditulis lagi. Turunan T 1, turunan 2, 0. Berarti dikali 1 plus 0 ya 1 ya. Berarti berapa nih, Dan, gegelnya? E sama dengan berapa? 800 dikali 3, dikali T-nya ganti, Dan. T-nya pada saat berapa diminta?
0. Masukin 800 kali 3 kali 0 ditambah 2 pangkat 2. Berapa tuh jadinya gegelnya? 800 dikali 3 dikali 4. Satuannya volt. 4. Tapi yang ditanya bukan gegel ya, Dan? Yang ditanya apa, Dan? Kuat arus. Nah, arus kan rumusnya apa? Tegangan atau gegel dibagi hambatan. IV bagi R. Betul, I V bagi R. Nah, kan V-nya ini kan? V-nya kan gegel ya, volt Iya. ya. Berarti dapat nih, I-nya sama dengan gegelnya berapa? 800 dikali 3 kali 4 berapa? 12 ya? Iya, 12, jadinya ya kan? 9.600. Dibagi R-nya berapa, Dan? R-nya 15. Oke, coret-coret dulu, Dan. Coret-coret dulu. 12 kita coret sama 15. 12 bagi 3. 4. 15 bagi 3. 5 ya? 640. Wis, mantap. Iya. Langsung aja berarti ya. 640. Jadi jawabannya I-nya 640 ampere. Jawabannya yang D. Sip. Paham, Dan? Oke. 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 Lanjut? Bentar. Oh, oke. Sip. Oke. Oke, sip. Oke. Oke ya, berikutnya nomor 4. Nah, Dan, kita yang coba nomor 4. Kita yang coba nih. Soal simak UI lagi. Tapi tahun 2010. N-nya nggak dikasih tahu ya? Kalau nggak dikasih tahu, satu aja ambilnya. Satu aja ya? Oke. Ambil aja satu. Empat 49 bukan? Taruh. Ya, betul. 49. Mantap. Ya, jawabannya yang C ya. Jawabannya yang C. Iya. Oke, sip. Yang C. 49 ampere ya. Oke, mantap. Lanjut, Dan. Oke. Oke ya, berikutnya kita lihat. Nah. Oh ya, ini udah penerapan. Saya lanjutin dulu ya. Nah, saya lanjutin dulu ke materi. Nah, tadi kan kita udah belajar Faraday-nya ya. Nah, sekarang aplikasi Faraday-nya nih. Nah, aplikasi hukum Faraday. Masih lanjut ya, masih yang di induksi elektromagnet. Nah, karena tadi nggak muat, kita lanjutin aja. Nah,
Elektromagnet ya. Oke ya, jadi di induksi elektromagnet ini ya, setelah kita tahu bahwa listrik itu bisa dihasilkan dari perubahan flux ya berdasarkan hukum Faraday. Nah, ini bisa kita terapin ya. Aplikasi hukum Faraday. Nah, ini kita bicara aplikasi dari siapa? Hukum Faraday-nya. Hukum Faraday. Oke, misalnya gini, dan yang pertama, misalnya kan dari Faraday kan harus ada perubahan flux ya. Misalnya kita mau cari pada ini ya, listrik yang dihasilkan pada kawat yang digerakin di dalam medan magnet ya. Kawat yang digerakkan di dalam medan magnet ya. Yang digerakkan di dalam medan magnet. Di dalam medan magnet. Di dalam medan magnet. Magnet ya, di dalam medan magnet. Nah, pada kawat yang digerakin di dalam medan magnet, nanti akan dihasilkan arus listrik ya. Akan dihasilkan arus listrik. Ya. Ini ya, aplikasi hukum Faraday. Pertama ya. Pada kawat yang digerakkan di dalam medan magnet, ini yang pertama aplikasinya. Misalnya begini, Dan. Saya punya kawat ya, ada kawat seperti ini. Kan? Nah, di sini hambatannya R. Oke. Di sini ada medan magnet ya. Di sini ada medan magnet. Misalnya medan magnetnya cross. Ya. Medan magnetnya cross. Kemudian di sini ada kawat. Ya. Ada kawat yang bebas bergerak. Saya sebut aja ini kawat AB ya. Kawat AB. Gitu ya. Nanti kawat AB ini saya mau gerakin bisa ke kiri, bisa ke kanan ya. Bisa digerakin ke kiri, ke kanan. Bisa digerakin ke kiri, ke kanan. Nah, ini ceritanya ini medan magnet ya. Ini medan magnet. Ini medan magnet. Nah, ketika kawat ini saya gerakin ke kanan, dan ketika saya gerakin ke kanan, tadinya luasnya segini ya, Dan? Benar kan? Tadinya luas kumparannya, luas loop kawatnya, segini doang luasnya. Benar gak, Dan? Tadinya segini doang. Nah, ketika digerakin ke kanan, misalnya sekarang kawatnya ada di sini, Dan. Kawatnya sekarang ada di sini. Kawatnya ada di sini. Nah, ada di sini dia kawatnya. Oke. Tadinya di sini, terus dia bergerak ke sini ya, Dan. Ini ternyata kalau Wildan lihat luasnya jadi makin gede, makin kecil, Dan. Tadinya luasnya segini, pas kawatnya digerakin ke kanan, ya. Pas kawatnya digerakin ke kanan. Oke, saya hapus aja deh. Black. Pas kawatnya digerakin ke kanan. Oke. Nah, kawatnya pindah ke sini misalnya. Kawatnya pindah ke sini. Kawatnya pindah ke sini, Dan. Nah, kawatnya pindah ke sini. Tadinya di sini, kok jadi makin gede. Tadinya di sini, sekarang pindah ke sini. Berarti luasnya bertambah besar ya, Dan ya. Tadinya luasnya segini, sekarang luas kawatnya segini. Benar nggak? Luas kumparannya jadi segini ya. Berarti terjadi perubahan luas. Terjadi perubahan luas. Nah, perubahan luasnya semana? Perubahan luasnya segini nih, Dan. Tadi awalnya di sini, akhirnya di sini. Awalnya di sini, akhirnya di sini. Berarti terjadi perubahan luas segini nih, Dan. Terjadi perubahan luas segini. Maka ini terjadi perubahan luas. Rumusnya apa kalau perubahan luas? Perubahan fluksnya adalah B dikali apa, Dan? Dikali delta A dikali apa? Dikali cos eta. Perubahan luas. Nah, ini medan magnetnya sudah menembusnya tegak lurus gak, Dan? Medan magnetnya sudah menembus tegak lurus kumparan nggak? Kalau tegak lurus ini udah. Kalau cross artinya apa? Masuk kan? Kalau cross kan artinya masuk ya? Oh iya. Berarti dia sudah menembus tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti sudutnya terhadap garis normal 0 derajat, Dan. Sudutnya terhadap garis normal 0 derajat. Coba aja Wildan, misalnya Wildan mainkan gini nih. Ini ada kumparan ya. Medan magnetnya menembusnya tegak lurus nih, Dan. Medan magnetnya menembusnya tegak lurus, ya kan? Ini kan medan magnetnya, Dan ya. Kemudian ini garis normalnya kan juga apa? Menembus tegak lurus ya. Garis normalnya juga menembus tegak lurus, ya kan? Seperti ini garis normalnya. Berarti ini kalau medan magnet menembus tegak lurus, berarti sudut antara B dengan normal berapa derajat, Dan? B dengan N jadi berapa? 0 derajat. Karena dia apa? Berhimpit ya. Karena dia berhimpit. B sama N-nya berhimpit.
medan magnetnya menembus tegak lurus, garis normalnya menembus tegak lurus, berarti B sama N-nya 0 derajat sudutnya, karena berhimpit. Berarti ini sudutnya nih kalau sudah tegak lurus, sudutnya 0 derajat. Ya. Karena tegak lurus, sudutnya sudah bisa dipastikan 0 derajat. Sudut antara B sama garis normalnya tegak lurus. 0 derajat, berhimpit. Masuk ke sini, berarti perubahan fluksnya bisa ditulisin, dan B dikali perubahan luasnya yang ini bukan, Dan? Ini kan ya perubahan luasnya. Kalau panjang kawatnya L, ya kan? Perpindahannya misalnya dari sini ke sini S. Perpindahannya dari sini ke sini S misalnya. Berarti B dikali apa? Perubahan luasnya adalah panjang kali lebar. Berarti L dikali S ya. L kali S. Cos 0 berapa? 1. 1. Oke. Dari sini coba mainkan. GGL apa rumusnya, Dan? GGL yang dihasilkan adalah N, gitu ya? N kali Kali perubahan flux dibagi waktu ya? flux per waktu. Oke. N-nya berapa lilitan segini, Dan? Cuma 1 doang ya? 1 ya? Iya, 1 doang. Berarti masukin E-nya sama dengan 1 dikali perubahan fluxnya apa? B L kali S. kali L kali S dibagi apa? B kali L kali S per T. T. Iya. Jarak dibagi waktu jadi apa? Jarak dibagi waktu jadi kecepatan. Iya, jadi besar GGL-nya jadi apa? Besar GGL-nya jadi BLV. Ya, jadi bisa dirumuskan, betul. Jadi bisa dirumuskan pada kawat yang ditarik, besar GGL-nya adalah B kali L kali V. Belief ya, BLV. Nah, B kali L kali V. Kenapa bisa BLV? Karena S per T ini adalah V ya. Karena V itu adalah S per delta T. Gitu. Nah, di sini ada V. V-nya apa? Kecepatan ya. Kecepatan kawatnya. Kecepatan, satuannya dalam meter per detik ya. L-nya panjang kawatnya. Panjang kawatnya, satuannya meter. Kemudian B itu medan magnet ya, satuannya Tesla. Medan magnet, satuannya Tesla. Kok medan magnet ya? Medan magnet. Oke, E-nya GGL induksi. Nah, jadi E-nya GGL induksi. Volt ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah kalau pada kawat yang digerakin di dalam medan magnet rumusnya BLV GGL-nya, atau disingkat cara mudah ngafalnya. Kalau tadi flux itu bacot ya. Ini cara mudah ngafalnya gampang, Dan cara mudah ngafalnya itu ingat aja. Belief ya. Belief ya. Belief. Oke, belief. Jadi percaya gitu kalau diartikan bahasa Inggrisnya, belief. GGL-nya belief aja. Nah, kalau ditanya arusnya, arus induksinya berapa? Ya tinggal apa kalau ditanya arus induksi? Kalau ditanya arus induksi tinggal Wildan pakai I sama dengan GGL dibagi hambatan ya. Iya, kalau ditanya arusnya berarti Wildan tinggal pakai aja. Kalau ditanya berapa sih arus induksinya gitu ya. Berapa arus induksinya? Ini tinggal I sama dengan GGL dibagi hambatan. I sama dengan apa? GGL dibagi hambatan. Kalau ada arus kan pasti ada arahnya ya, Dan ya? Ya. Kemana arah arus induksinya? Wildan pakai tangan kanan. Nah, tangan kanan. Mainan tangan lagi nih, Dan. Mainin tangan kanan lagi. Saya gambarin dulu tangan kanan saya. Nah, ini dia. Ini jempol. Ini 4 jari ya. Ini 4 jari. Oke, nah gini, Dan. Nah, ini jempol, itu arah V-nya, Dan. Jempol tuh arah V-nya. Jempol arah V-nya. Jempol arah V. Kemudian 4 jari itu arah B-nya, Dan. 4 jari arah B-nya. Nah, ini arah B-nya. Ini 4 jarinya. Nah, telapak tangan arah I-nya, Dan. Telapak tangan arah I-nya. Telapak tangan arah I-nya. Telapak tangan arah I-nya. Dah, coba Wildan mainin, Dan. Arahkan jempol Wildan ke arah kanan. Coba arahin ke kanan. Sudah? Ke arah kanan jempolnya ke kanan, ini kan P, arah V. Dah. 4 jarinya masuk ke papan layar laptop Wildan. Atau ke handphone Wildan.
Masuk? Sudah? Ya, Telapak tangannya ke bawah apa ke atas? atas. Oke, betul. Jadi arah arusnya ke atas. Paham ya, Dan? Oke. Penggunaannya paham ya? Oke, oke. Oke, berarti arus induksinya ke atas, Dan. Berarti arah arus induksinya ke arah atas. Ke sini nih, berarti I-nya. Set, nah ini dia nih arah I-nya. Oke, ini arah I-nya ya. Oke. Sudah? Oh, belum. Ya, ya. Sudah. Nah, kalau ada arus di medan magnet pasti ada gaya Lorentz. Nah, ini balik lagi. Ini kan kawatnya ada listriknya, Dan ya. Kawatnya kan ada listriknya, jadi muncul listrik di kawat AB ya. Nah, karena di sini di kawat ini ada listriknya, kemudian dia berada di dalam medan magnet, pasti dia ada gaya Lorentz. Nah, kalau yang ditanya gaya Lorentz-nya, ya, kalau Wildan ditanya gaya Lorentz, pada siapa? Pada kawat AB, ya. Pada kawat AB, rumusnya bil aja, Dan. Pada kawat AB, rumusnya BIL. Nah, rumusnya adalah B dikali apa, Dan? I dikali L. L. I-nya, ini kan ada, Dan, ya? Kita ganti coba. I-nya ganti jadi apa? B dikali I-nya apa? GGL dibagi hambatan ya? GGL bagi R kali L. L. GGL-nya ini bukan, belief ya? Mhm. Ganti jadi apa? F-nya sama dengan B dikali apa lagi? BLV BLV dibagi R dikali L. kali L. Jadinya apa gaya Lorentz-nya dapatnya? B kuadrat Iya, L kuadrat iya, V I. per V R. per R. Iya, udah. I-nya nggak ada. Dari mana I-nya? I-nya kan udah diganti E per R. Oh iya ya, oh iya ya. Iya. Iya iya. Nah, kalau ditanya arah gaya Lorentz-nya, udah nggak usah pakai tangan kanan kalau yang ini. Kalau yang ditanya arahnya, arah F selalu ya berlawanan arah V, dan selalu berlawanan arah V. Udah, nggak usah main tangan kanan lagi, Dan. V-nya kemana, Dan? V-nya kemana? V-nya ke kanan ya, Dan ya? V-nya ke kanan, betul? Ini arah V-nya ke kanan kan? Nah, kalau arah F selalu berlawanan arah V. Kalau V-nya ke kanan, berarti gaya Lorentz-nya kemana? Ke kiri. Ke kiri dong. Iya, udah gitu dapat. Jadi gaya Lorentz-nya ke kiri. Udah selesai. Nah, ini. Ntar saya giniin aja deh. Nah. Sudah, Dan? Udah. Ya. Nah, lanjut terakhir untuk yang Faraday ya, masih Faraday ini, tapi yang terakhir yaitu ada ini generator, Dan. Ada namanya generator. Ya, ada namanya yang terakhir yaitu generator.
generator. Nah, ini yang tadi saya bilang. PLN ini mendapatkan listriknya dari generator. Prinsipnya, kalau tadi generator ini prinsipnya adalah perubahan sudut ya. Jadi kalau Wildan ditanya generator, gambarnya gini dan generator tuh gambarnya seperti ini. Di sini ada dua kutub magnet, nanti generator tuh pakai dua kutub magnet ya. Pakai dua kutub magnet seperti ini. Ini misalnya magnet utara gitu. Yang ini magnet selatan gitu ya. Ini magnet selatan. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Ini utara ya. Ini utara ya. Ini selatan. Nah, ini kumparannya dan. Ini kumparannya. Kumparannya persegi panjang misalnya ya. Kumparannya persegi panjang. Nah, seperti itu. Nah, ini kumparannya. Nanti kumparannya itu diputar dan. Kumparannya nanti diputar. Kalau diputar berarti dia punya kecepatan sudut ya dan ya. Diputar berarti punya kecepatan mutar, kecepatan sudut. Medan magnet keluar dari mana? Dari utara ke selatan ya. Medan magnetnya keluar dari utara ke selatan. Nah, ini medan magnetnya. Keluar dari utara ke selatan. Garis normal arahnya kemana? Tegak lurus bidang. Garis normal tegak lurus bidang. Nah, ini garis normal. Nah, ini garis normal. Berarti sudut antara B dengan E namanya apa? Theta ya dan ya? Sudutnya theta. Apa yang terjadi ketika kumparan ini diputar? Ya, misalnya ini nih handphone saya kumparannya ya. Ini tadinya garis normal ini, garis normal ini. Kelihatan nggak di mana nih? Di layar. Iya, kelihatan. Oke. Ketika diputar, Kelihatan. apa yang terjadi dan? Normalnya berputar juga nggak? Ini yang pulpen Berputar saya juga dong. berputar juga. Berarti karena normalnya berputar, berarti ini normalnya ikut berputar. Normalnya ikut berputar, maka yang terjadi sudutnya yang berubah, ya kan? Sudut antara N dan B-nya berubah nggak ketika diputar kawatnya? Sudut antara N dan B-nya berubah dong pasti. Berubah juga. Berubah juga, berubah dong. Kalau Berubah. diputar berarti nanti normalnya kan muternya ke sini ya, bener nggak? Iya. Ya kan? Nah normalnya di sini berarti sudutnya jadi segini sekarang ya kan, bener nggak? Oke, jadi artinya apa di sini? Ini perubahan sudut. Ini perubahan sudut. Oh, berarti ini pada generator adalah prinsipnya adalah, jadi PLN ini nggak boleh berhenti berputar. Kalau dia mau menghasilkan listrik, generator yang dipunya PLN itu harus muter terus. Gitu. Kalau dia berhenti berputar, maka listriknya mati. Gitu. Kalau listriknya mati, ya udah, selesai. Gitu kan. Kayak kasus kemarin ya. Sampai Jakarta itu, mungkin sepulau Jawa mati total selama 12 jam, kalau nggak salah. Itu karena generatornya rusak. Oh, yang kemarin itu. Iya, yang kemarin itu. Itu kita ngerasain banget ya. Itu pakai paket aja juga susah kok. Iya. Itu sampai saya ngerasain banget tuh ya. Saya mau ngecas handphone aja nggak bisa. Handphone saya udah mati. Tuh. Iya. HP ku sampai sebelum nyala aja tuh udah berapa ya waktu itu? 3% gara-gara apa? Nggak ngecharge. Sudah gitu power bank baterainya habis juga. Iya, itu bisa dia. ngecharge juga lah. Iya. Sampai saya mau coba mau ngecas di McD gitu ya. Sama McD juga pada mati semua. Iya. McD kan punya genset ya, punya genset gitu ya. Iya, Nah, itu masalahnya itu juga dia gensetnya juga udah kehabisan juga dia. Wah, jadi gelap-gelapan semua. Betul. Nah, itu kan matinya total tuh parah. Kalau nggak salah, saya lupa deh itu kayaknya Januari ya, kalau nggak salah ya. Bukan. Itu sekitar bulan 2019 Oktober atau November, antara September, Oktober, November. Iya, itu dia. Itu pokoknya kasus kayak gitu tuh karena matinya generator. Gitu ya, matinya generator tadi. Pusatnya lagi. Nah, itu dia. Makanya di situ. Nah, perlu kita pahami itu. Berarti sebenarnya bukan di masalah ininya dan energi buat ngegerakinnya, tapi ketika generatornya berhenti berputar gitu ya. Misalnya energi suplai energinya ada gitu ya, semuanya mati gitu. Karena prinsipnya nih sudutnya yang berubah. Kalau kasusnya yang ini ya kan, karena kita tahu ya, sudut itu secara rumus kan adalah kecepatan sudut dikali waktu. Kalau digerak melingkar, sudut adalah kecepatan dikali waktu. Karena kecepatan itu didefinisikan apa? Perpindahan sudut dibagi waktu. Berarti kalau sudut itu apa? Kecepatan dikali waktu. Maka fluksnya jadi apa nih rumusnya? Jadi flux magnetnya dirumuskan jadi gini kan. B, A, cos, betul nggak?
cos WT. Kan cos theta kan, bacot kan? Tetanya ganti WT, cos WT. Nah, karena di sini fungsi time, fungsi waktu, maka pakai turunan. Maka GGL-nya diturunin. Min N turunan flux terhadap waktu. Dan turunan cos apa, Dan? Turunan cos apa? Min sin ya? Turunan cos. Cos min sin. Min sin. Berarti kita turunin langsung, Dan. Min N B A turunan cos min sin ya? Min sin WT. Turunan WT apa? W ya? Turunan sudutnya? Turunan WT W. Min kali min jadi apa? Min kali min jadi plus ya? Jadi apa? B kali A kali W kali N kali apa? Sin WT. Sin WT. Iya, WT kan sama aja apa? Theta bukan? WT adalah theta ya. Maka dari sini, maka dari sini GGL generator rumusnya ini, Dan. Bakwan sin apa? Sin theta. GGL generator. Bakwan sin theta. Berarti generator itu menunjukkan sudutnya harus berubah terus. Maka tergantung sudutnya nih pada generator GGL-nya. Pada sudut berapa? Sudutnya 0 derajat, 90 derajat, 45 itu bisa dihitung. Gitu, bakwan sin theta. Nah, kalau ditanya GGL maksimumnya, nilai sin maksimum berapa, Dan? Nilai sin maksimum 1 ya? 1. Ya udah, berarti GGL maksimumnya adalah bakwan. Bakwan, B-A-W-N. Udah cara mudah ngingetnya gitu. Kalau pada kalau pada kawat yang digerakin belief ya, kalau ini kan rumusnya gampang diingat nih, belief ya. Kalau ini apa? Bakwan, B-A-W-N. Gitu. W-nya apa? W-nya kecepatan sudut ya. W-nya adalah kecepatan sudut. Mencari W apa sih? Mencari W bisa 2pi kali frekuensi. 2πf. Gitu. Mencari W bisa 2πf. Gitu. F-nya frekuensi putar ya. Frekuensi, satuannya hertz gitu ya. W-nya kecepatan sudut, radian per detik. Kecepatan sudut. Radian per sekon. Nah, ini dia. Ini kalau kita bicara pada generator, berarti perubahan yang terjadi adalah perubahan sudut. Oke, silakan, Dan. Boleh dicatat dulu. Saya mau ambil minum bentar ya, Dan ya. Iya. Ya.
Oke, udah. Oke ya, baik. Kita ambil contohnya. Nah ini Dan, nomor 5. Katanya ada sebuah rangkaian ya, kawat terdiri atas hambatan R ya, dan kawat AB sepanjang 40 cm berada di dalam medan magnet V katanya. Bila kawat AB digerakkan ke kanan dengan kecepatan 10, berapakah arusnya? Ini kawat yang digerakin ya. Nah, berarti kalau kawat yang digerakin, GGL-nya apa? Belief ya? Belief. Berarti arusnya bisa dirumuskan apa? Arusnya I sama dengan E dibagi R ya? Berarti Wildan bisa dapat I-nya sama dengan B LV per R. Masukin aja. B-nya berapa? Medan magnetnya nih, dia nih medan magnetnya. 4 kali 10 pangkat min 2. Panjang kawatnya ubah ke meter ya. Panjang kawat AB-nya nih, L-nya nih. L-nya adalah 40 cm ya. Ubah ke meter, supaya sama-sama meter ya. Tuh ya. 0,4 ya, atau 4 kali 10 pangkat min 1. Kecepatan kawatnya 10 ya. Kecepatan kawatnya 10 dibagi hambatan kawatnya adalah berapa tuh? 5 ohm ya. Hambatan kawatnya 5 ohm. Berarti kita coret nih, Dan. Nih, coret nih. Min 1 sama 10 ya. Habis tuh ya. Oke. 4 dibagi 5, 0,8. 0,8 kali 4, 3,2 ya. 3,2. 3,2 dikali berapa? 3,2 dikali 10 pangkat min 2, apa tuh? Ampere ya? Ampere. Nah, diminta kemili, Dan. Kalau kemili kali 1000 aja. Kalau kemili kali 1000 aja. Kali 1000 jadi berapa? Kali 1000. 3,2 kali 10 min 3 dikali 1000 mili. Karena ampere ke mili turun 3 ya. Kayak meter ke milimeter turun 3. Berarti ampere ke milimeter, mili ampere turun 3. Meter ke mili turun 3. Ampere ke mili turun 3 juga sama. Dikali 1000 mili ampere. Gitu. Oh, ini min 2 nih, maaf. Ini min 2. Nah, ini jadi berapa, Dan? Jadi 32 ya, Dan ya? Jadi 32 mili ampere. Nah, 32 ini ada dua jawaban, Dan. Bisa A, bisa B. Coba mainin tangan kanan. Arahkan jempol Wildan ke kanan. Arahkan jempol Wildan ke kanan. Sudah. Ya, kemana? Bawah apa atas? Arah telapak tangan Wildan. Telapak tangan ke atas. Ya udah, berarti ke atas ya. Ke atas dari mana ke mana berarti? Dari B ke B A ke ya? A. Betul. Jadi jawabannya yang A. Yang A, sorry. Yang B. Gitu. Gimana? Bisa ya? Insya Allah. Oke. Sip. Oke, udah. Oke. Kita lihat lagi. Soalnya berikutnya nomor 6. Oke. Nomor 6 nih, Dan. Di sini ada kawat XY panjangnya 80 digerakkan dalam medan magnet sekian, arahnya masuk bidang gambar. Berapakah GGL-nya? Apa rumusnya? Nomor 6 GGL-nya, Dan. IE sama dengan apa? BLV. BLV. Masukin nama Wildan nih. BLV. B-nya berapa? Setengah ya? L-nya 0,8.
Iya, L-nya 0,8 meter ya. V-nya 2. Coret tuh, 2 sama 2. Coret 2 sama 2 ya. 0,8. Betul, 0,8. Dapat. Betul ya? Oh, salah ya? Satu Enggak. salah, Salah berarti. 3 salah. Betul. Nomor 2 ditanya apa? Arus ya? I sama dengan apa? E per R ya? E dibagi R. E-nya 0,8, R-nya berapa tuh? 5 ya? 0,8 kali 5. Bagi 5, bagi 5. 0,8 Bagi 5, bagi Iya, betul. Berapa tuh? 1,6. 0,16. Ya, 0,16, sorry. 0,16 ya? Ya, 0,16. Berarti Ampere ya? salah nomor 2 nih. Udah, salah. Berarti jawabannya pasti apa? D, 4 saja. Gitu. Nah, nomor 4-nya diminta apa? Pada kawat XY, X kutub negatif dan Y kutub positif. Coba, Dan, mainin tangan kanan. Kemana arusnya, Dan? Coba, jempol Ke Dan. kanan. Eh, Jempol ke kanan. jempolnya ke kanan. 4 jari masuk. Masuk laptop. Ya. Atau kemana telapak tangannya? Atas. Atas. Berarti arusnya ke atas ya? Nah, ini arusnya ke atas. Ya. Ini arusnya ke atas ya. Nah, berarti kan arusnya ke atas ngalir kemana nih, Dan? Dia ngalirnya ke arah sini ya, Dan ya? Dia ke sini, terus dia turun ke sini, terus dia ke sini arusnya. Nah, Oh, ya. oke. Arus itu ngalir dari mana ke mana? Dari kutub positif ke kutub negatif ya? Negatif. Iya, dari kutub positif ke kutub negatif. Berarti dari sini ya, sebentar nih. Ini X, ini Y ya. Ya kan? Nah, ini berarti ini kutub positifnya, ini kutub negatif. Arus mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Jadi seolah-olah si kawatnya ini jadi baterai. Ini jadi baterai, ini jadi kutub positif, ini jadi kutub negatif. Ini Y ini. Ini soalnya ini X, ini Y. Atipo nih, gitu. Jadi di atas jadi positif, di bawah jadi negatif. Arus mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Gitu. Jadi pada kawat XY, X kutub negatif, Y kutub positif benar. Jadi jawabannya D saja ya, 4 saja. D saja, gitu, 4 saja. Gimana? Bingung nggak, Dan, untuk nomor 6? Yang 4-nya. Oh, yang 4, saya ulang. Yang 4-nya kan Wildan udah tahu arahnya ya? Iya, arahnya Oke. ke atas. Arahnya ke atas, betul. Nah, arus itu ngalir kan pasti dari mana sih, Dan? Misalnya ini saya gambarin ya. Ini, Positif ke negatif. betul, positif ke negatif. Ya kan kalau seandainya saya punya baterai nih, Dan. Saya seandainya punya baterai. Ini baterainya baterai negatif, ini baterai positif. Ngalirnya kemana, Dan? Ke sini ya? Iya, bawah. Ke bawah. Oke, kalau sekarang saya ganti, ya. Sekarang baterainya saya ganti polaritasnya. Ini saya bicara baterai ini. Misalnya kalau yang ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Kalau ini kemana arusnya, Dan? Ngalirnya, Dan? Atas. Ke atas. Oke. Berarti yang mengalir di rangkaian luar, itu kan yang kita lihat, Dan. Yang mengalir di rangkaian luar yang kita lihat. Berarti ini tuh kutub apa, Dan? Positif. Ini kutub Positif. negatif. Negatif. Kalau ini sebaliknya, ini kutub apa? Negatif. Ini Positif. Nah, pertanyaan saya ini arusnya mengalir di hambatan luarnya kemana arahnya? Ke arah sini, ya ke arah kiri apa ke arah kanan? Kiri apa kanan? Ke kiri ya? Ke kiri, berarti atas jadi apa? Positif. Atas jadi positif. Nah, ini atas jadi positif. Nah, ini kan positif ya, Dan? Oke. Bawah jadi negatif. Paham ya? Oke. Jadi dia begini arusnya tuh. Set. Ini jadi baterai. Kawatnya jadi baterai. Kawat ini jadi baterai. Paham ya? Oke. Sip. Kita udah dicatat belum? Udah. Udah, baik. Kita lihat lagi. Nomor 7. Nah, ini dia. Nomor 7 kita lihat. Sebuah kawat penghantar berbentuk lingkaran katanya. Dengan diameter dapat berubah berada pada bidang normal. Mula-mula berapa medan magnetnya, Dan? Kata soalnya. Mula-mula medan 0,5. Kemudian kawatnya dirubah jadi berapa? 0,5 Tesla. Medan magnetnya 0,5 Tesla.
apabila diameter kawat dirubah, tadinya diameternya berapa? Tadinya 3 cm. Dari 3 Dirubah ke menjadi 4. berapa? Oke, apa yang berubah, Dan? Medan apa luas kawatnya? A-nya. A-nya, oh berarti ini A-nya yang berubah. Karena A-nya yang berubah, cari perubahan luasnya. Yaitu apa? Luas akhir dikurang luas awal. Karena kawatnya berbentuk lingkaran, ya. Karena kawatnya berbentuk lingkaran, rumus luas lingkaran apa, Dan? Setengah kan? Seperempat Pi pi. R Seperempat pi d kuadrat. ide. Iya, seperempat pi diameter 2 kuadrat dikurang seperempat pi diameter 1 kuadrat. Luas lingkaran ya. Jadi luas lingkaran bisa pi r kuadrat ya, bisa pi r kuadrat atau bisa juga seperempat pi d kuadrat. Nah, ini tinggal pilih aja mau pakai jari-jari apa diameter. Kalau saya lebih suka diameter karena udah dikasih tahu diameternya, Dan pakai langsung aja seperempat pi Iya, d udah kuadrat. dikasih tahu ya Iya. masalahnya. Langsung, Dan, seperempat pi dikali dalam kurung D2-nya berapa? 4 kuadrat. D1-nya berapa? 3 kuadrat ya? 3. Berapa tuh jadinya? Seperempat pi dikali apa? 16 kurang 9. 16 kurang 9, 7. 7 ya? Oke, kita punya 7 ya. Satuannya apa, Dan? Sentimeter persegi ya? Iya. Ubah ke meter persegi, Dan. 7 pi Berarti per 4 meter persegi kali 10 min? min 4 dong. Betul, min 4. Min 4 meter persegi. Dah, dapat. Oke. Dari sini berarti kita bisa hitung GGL-nya apa nih berarti? N dikali apa, Dan? Perubahan fluks dibagi waktu ya? Iya. N dikali, ingat yang berubah apanya, Dan? A-nya. A-nya berarti rumusnya apa? Berarti kalau A-nya yang berubah. B kali delta A ya, betul nggak? Kali delta A Dikali kali cos theta. Cos theta kalau nggak dikasih tahu, anggap tegak lurus. Nilainya 1. Kalau nggak dikasih tahu, 90. anggap tegak lurus, nilainya 1. Berarti dibagi apa? Dibagi delta T. Oke. Bagi delta T. Iya. Berarti dapat GGL-nya berapa itu? N-nya berapa, Dan? Kalau nggak dikasih tahu berapa? N-nya 1 dong. Iya, betul. B-nya Kali 0,5 delta A-nya kali pi 7 7 pi pi per 4. Betul ya? 4 Dibagi- kali 10 min 4 10 min 4. Delta T-nya? bagi delta T-nya itu Seperempat. 0,25. Iya, 0,25 seperempat ya. Nah, Habis nih. 4 sama 4 habis ya. iya, Udah, dapat. iya habis. Yang ditanya apa? Bukan E ya? I ya? Yang ditanya kota harus I. I apa rumusnya? E bagi R ya? Bagi R. Nah, masukin. E-nya ini ya. 0,5 dikali berapa, Dan? 7 pi 7 pi kali 10 min 4 10 min 4. dibagi R-nya berapa? 14. 14. Nah, coret lagi nih. Bisa gak nih? 7 sama 2. 7 sama 14 sama 7 ya? 7 sama 14, 2. 2. Oke. 0,5 dibagi 2. Berapa tuh? 0,25. Kali pi ya? Kali 10 pangkat min 4. Pi kali 10 min 4. Atau bisa dirubah jadi berapa? 25 pi ya? Dikali 10 pangkat min berapa, Dan? Min 6 ya? Min 6. Oke. Min 6 tuh sama aja apa, Dan? Mikro bukan? Mikro. Oh iya ya. Iya, berarti Berarti jawabannya 25 pi mikroampere tuh dia. Jawabannya yang B. Nah, ini dia.
Oke. Ya. Sip. Oke. Nah, berikutnya kita lihat lagi. Kalau ini perubahan apa, Dan? Nomor 8. Perubahan apa? Apa yang berubah? Besar dan arah arus induksi yang timbul. Apa yang dirubah di soal ini? Di sini baca ada kata-kata apa? Medan magnetnya kata soal. Diturunkan ya? Diturunkan. Berapa diturunkannya? 2 kali 10-4 Tesla per detik. Ini berarti perubahan apa, Dan? B-nya. B-nya, betul. Ini perubahan medan. Dikasih tahu perubahan medannya, delta B per delta T-nya udah dikasih tahu nih, Dan. Delta B per delta T-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 4 Tesla per detik. Nah, berarti rumus GGL-nya jadi apa nih, Dan? N, ya, dikali apa? Perubahan flux dibagi waktu ya, Dan ya? Iya, Oke. bagi delta T. Betul. N-nya berapa? Dikasih tahu nggak ada ya? 1 ya? Nggak 1 Delta kali fluxnya jadi apa? Delta B dikali apa? Dikali A dikali apa? A Cos theta dibagi delta T. per delta T. Anggap cosnya berapa? Kalau nggak dikasih tahu, dia menembusnya tegak lurus 1. Berarti GGL-nya dapat lah, Wildan. Delta B dikali A dikali 1 dibagi delta T. Coba Wildan hitung GGL-nya berapa yang timbul? Empat kali 10 min 6. Aku 4 nemunya. kali 10 min 6, betul, sama. 4 kali 10 min 6. Apa? Volt ya, Dan ya? Volt. Nah, yang ditanya I, Dan. I berarti 4 bagi R. kali 10 min 6 per 0,1. 0,1 berarti min 1. 4 kali 10 min 5 ya? 4 kali 10 min 5. Oke. Yang mana yang 4 kali 10 min 5? Ini salah, ini salah, ini salah. Jadi jawabannya bisa D, bisa E ya. Jawabannya bisa D, bisa E. Nah, sekarang arahnya, nah ini dia arahnya, baru kita pakai hukum Lenz. Nah, hati-hati, nanti dulu. Jangan disimpulin. Kita pakai hukum Lenz. Nah, ini hukum Lenz ini gini, Dan. Nanti bisa ditambahin ya di catatannya. Hukum Lenz ini digunakan untuk apa nih? Digunakan untuk nentuin arah arus induksi. Untuk nentuin arah arus induksi ya. Arah arus induksi. Jadi gini kata Lenz ya. Kalau perubahan fluksnya makin gede ya. Kalau perubahan fluksnya makin gede, makin besar, nanti makin besar, medan magnet induksinya akan memperkecil ya. Ya kan? Nanti medan magnet induksi akan muncul melawan penambahan perubahan flux tadi. Kalau perubahan flux makin besar, medan magnet induksi akan memperkecil. Sebaliknya, kalau ya ini pakai bahasa saya, kalau perubahan fluxnya magnet makin gede, makin besar, makin kecil, sorry. Kan tadi makin besar udah, kalau makin kecil. Ya. Berarti bedanya membesar. Medan magnet induksi akan memperbesar, betul. Medan magnet induksi
akan memperbesar. Ini bahasa saya ya, akan memperbesar. Oke. Bahasa saya. Tapi ini prinsipnya pakai lens. Prinsip hukum lensnya gitu. Jadi hukum lens ini digunakan untuk menentukan arah arus induksi. Kalau perubahan fluksnya makin gede, maka medan magnet induksi akan memperkecil. Sebaliknya, kalau perubahan fluksnya makin kecil, medan magnet induksi akan memperbesar. Sekarang gini, Dan. Pertanyaan di soalnya, ini medan magnetnya diturunkan atau dinaikkan, Dan? Itu katanya diturunkan. Oh, diturunkan. Tadinya medan magnet awalnya masuk atau keluar, Dan? Medan magnet awalnya masuk atau keluar? Medan magnet awalnya. Di soal, dibilang medan magnet awalnya masuk atau keluar, kata soalnya. Coba baca deh. Baca. Dengan arah menembus ke dalam bidang secara tegak lurus. Menjadi pembaca. Berarti Menembus, medan magnet berarti masuk dong. masuk, oke. Ini medan magnet awalnya masuk ya? Oke. Medan magnetnya katanya diapain? Diturunkan. Ya kan? Kalau diturunkan berarti fluksnya makin besar makin kecil, Dan. Perubahan fluksnya makin kecil ya? Diturunkan, fluksnya kecil. Nah, kalau makin kecil berarti medan magnet induksi akan memperbesar. Besar. Nah, berarti medan magnet induksinya kalau mau memperbesar arahnya masuk atau keluar, Dan. Medan magnet induksinya kalau mau memperbesar medan magnet asalnya Keluar dong. Kalau keluar makin dikit dong nantinya. Masuk maksudnya. Oke, masuk ya. Dah, dapat. Jadi yang warna merah ini medan magnet induksi. Karena Wildan udah dapat nih medan magnet induksinya masuk, maka gunain tangan kanan. Gunain tangan kanan. Wildan pakai tangan kanan, set, gitu ya. Oke, Dan. Tangan kanan ini, Dan, jempolnya itu arah medan magnet induksi, ya. Jempolnya arah medan magnet induksi. Karena yang dipakai itu medan magnet induksi ya, jempolnya B induksi. Empat jarinya arah arus induksi, Dan. Empat jarinya arah arus induksi nih. Empat jarinya arah arus induksi, arah arusnya. Sekarang coba Wildan mainin tangan kanan, masukkan jempol Wildan ke layar laptop. Sudah? Kemana arah empat jarinya? Muternya. Kemana arah empat jari? Ke kanan. Ke kanan. Berarti arah arusnya ke kanan. Berarti kalau ke kanan searah atau berlawanan jarum jam nih? Searah. Berarti jawabannya yang D. Gitu. Nah, itu namanya hukum lens, Dan. Tapi ini pakai bahasa saya ya. Saya tidak pakai bahasa lensnya ya. Karena bahasa lensnya agak ribet gitu ya. Jadi ini pakai bahasa saya sendiri. Oke, boleh silakan dicatat dulu Pak Wildan. Udah? Udah, oke. Nah, kita lihat lagi. Dan, coba Dan, nomor 9. Kita lihat ya, Dan ya. Nomor 9, ini lens, berkaitan sama lens, Dan. Berkaitan sama lens. Ini kan ada arus ke sini, Dan. Ini ada arus ya. Nomor 1 nih ya. Nah, terus Wildan bisa perhatikan di sini ada kumparan. Ya, yang nomor 1 ini. Kalau Wildan amati nomor 1 ini ya, ini arusnya bertambah atau arusnya menimbulkan medan magnet di kumparan ini masuk atau keluar, Dan? Ingat aturan tangan kanan yang pertama, jempol arah arus, ini arah medan magnet. Medan magnet yang ditimbulkan dari arus ini kemana, Dan? Di kawat ini, masuk atau keluar? Masuk atau keluar? Di bawah kawat. Di bawah kawat. Ingat, jempol arah arus, ini arah medan, 4 jari arah medan. Jempol arah arus, karena masuk bukan? Masuk. Coba coba Wildan cek deh, benar nggak? Jempolnya ke arah mana? Jempolnya ke arah kiri ya. Coba jempolnya ke kiri. Yeah. Di bawah arahnya, di bawah tangan Wildan ya, di bawah arusnya, 4 jarinya keluar apa masuk? Keluar atau masuk?
Arah 4 jarinya menuju mata Wildan atau menuju mata Wildan atau menjauhi mata Wildan? Pertanyaannya, 4 jarinya yang di bawah menuju ke arah Wildan atau menjauhi Wildan, arah 4 jarinya. Ke Ke arah mana? Ke arah Wildan atau menjauhi Wildan? mendekati sih ya. Mendekati Wildan kan ya? Kalau mendekati Iya. Wildan berarti arahnya dot. Arahnya dot dong. Karena kan keluar itu artinya mendekati kita kan, benar nggak? Oh, keluar berarti ya. Iya, keluar kan mendekati kita ya. Betul? Nah, Bingung nggak? oke. Bingung nggak? Nggak kan ya? Nah, Oke. katanya arusnya bertambah dan. Karena Wildan tahu medan magnet itu berbanding lurus sama I ya. Mau per 2 pi A ya dan ya. Iya. Berarti kalau I-nya bertambah, B-nya bertambah ya. Iya. Ya, oke, berarti ini B-nya bertambah. Kalau B bertambah, artinya flux bertambah ya, Dan ya? Kalau B bertambah, artinya flux bertambah. Berarti medan magnet induksi, kalau fluxnya nambah, medan magnet induksi menambah atau mengecilkan? Memperbesar atau memperkecil? Halo, Ildan? Kalau Ah, membesar berarti medan magnet medannya kecil dong. memperkecil. Kalau memperkecil berarti kasih dot atau kasih cross. Medan magnet induksinya berarti dot atau cross. Kalau mau memperkecil. Kalau mau memperkecil ini, berarti medan magnetnya dot atau cross. Kalau mau memperkecil ini. Medan magnet Cross ya? Iya, betul, cross. Kalau dot makin banyak, ya kan? Kalau dot jadi makin banyak, berarti lawannya kita lawan, cross. Dah, berarti medan magnet induksinya cross. Karena medan magnet induksinya cross, coba gunakan tangan kanan dan jempol Wildan arahkan masuk, ya, karena medan magnet induksinya itu jempol ya. Udah? 4 jarinya muternya kemana? Jempolnya masukin, udah. Jempolnya masukin, kemana arah 4 jari Wildan? Agak ke atas gitu ya. Nah, kemana arah muternya? Arah muternya 4 jari Wildan kemana? Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Searah. Searah jarum jam. Berarti arahnya ke sini ya, arus induksinya ya. Berarti satu betul atau salah? Tuh. Ini arah arusnya ke sini katanya. Betul dong. Betul. Berarti satu betul. Satu betul, 3 betul. Ya kan? Bingung gak, Dan? Bentar. Nah, coba. Pahami dulu. Oh, iya. Oke, Oke, ngerti. Oke, sekarang coba nomor 2, Dan. Coba nomor 2, Dan. Nomor 2, ya. Nomor 2 ini dibilang apa di sini? Ada arus ke arah sini ya, ke arah kanan. Ke kanan. Nah, coba Dan, medan magnetnya di arah atas masuk atau keluar? Itu dulu pertanyaannya. Medan magnet dari arus ini masuk atau keluar? Medan magnet Keluar dari... bukan? Iya, betul, keluar. Oke. Keluar. Sip. Nah, sekarang Dan, katanya arusnya apa? Berkurang ya? Kalau berkurang berarti medan magnetnya juga berkurang ya, Dan? Iya. Kalau berkurang berarti fluxnya juga ikut berkurang, maka medan magnet induksi kalau fluxnya berkurang, medan magnet induksi akan memperbesar atau memperkecil. Kalau flux mengurang berarti induksinya memperbesar dong. Oke. Memperbesar dot dikasih apa, Dan? Memperbesar dot dikasih? Dot juga. Dot juga. Nah, ini D induksinya. Langsung, Dan. Arahkan jempol Wildan keluar. Arahkan jempol Wildan keluar. Jempolnya keluar. Oke. 4 jarinya kemana? Ke arah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Kemana? Arahkan jempol Wildan. Jempol kan B induksi ya. Arahkan jempol Wildan keluar. Iya. Sudah? Jempol Wildan keluar. Keluar kanan dong ya? Keluar itu berarti keluar layar laptop. Keluar layar laptop. Oh. Iya. Berarti arahnya berlawanan jarum jam. Arahnya berlawanan jarum jam. Ya, betul. Nanti dulu. Keluar. Iya, benar. Berlawanan jarum jam. Berarti arahnya ke sini, Dan, ya? Muternya. Benar nggak? Iya. Coba, Dan. Ini benar apa salah? Arahnya ke sini. Lihat. Salah dong. Salah. Jadi jawabannya apa?
1, 3. Oke. Bingung nggak, Dan? Hukum Lenz? Ini hukum Lenznya kita nggak ketemu masalahnya, jadi kita akan terjadi miss dikit-dikit lah, nggak apa-apa. Miss dikit. Oke. Sudah, Dan? Iya. Nah, Oke. Once ini lagi ya, satu materi lagi. Oke, satu materi lagi. Sebelum kita kelarin ya. Oke. Oke, satu materi lagi, Dan. Satu lagi biar enak. Nah, terakhir ya, di induksi elektromagnet ya kan. Ada namanya hukum Lenz ya, ada namanya hukum Lenz di sini aja deh. Masih di bab yang sama ya, di induksi elektromagnet ada namanya hukum Lenz. Hukum Lenz, sorry maaf, hukum Henry. Ya ini dia nih. Nah, jadi gini, berdasarkan hukum Henry ya. Jadi kan kita tahu kalau ada perubahan flux menghasilkan apa, Dan? Menghasilkan gegel induksi ya. Nah, berdasarkan hukum Henry gitu, gegel induksi ya. GGL induksi bisa juga dihasilkan dari perubahan arus, Dan. GGL induksi bisa, ini kata Henry ya, bisa dihasilkan dari perubahan arus listrik. Perubahan arus listrik. Jadi berdasarkan hukum Henry ya, GGL itu bisa dihasilkan dari perubahan arus. Bisa perubahan flux, kalau flux Faraday, kalau arus Henry. Arus bisa menimbulkan listrik juga. Arus yang berubah bisa menimbulkan listrik. Gitu. Flux yang berubah juga bisa menimbulkan listrik gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan berarti. Bisa dari perubahan flux atau bisa dari perubahan arus. Nah, kata Henry, kalau ada perubahan arus, bisa muncul GGL. Nah, besar GGL-nya, kata Henry, itu dirumuskan adalah min L dikali perubahan arus tiap detik. Nah, ada L-nya di sini. Min L dikali perubahan arus tiap detik. Nah, di sini ada namanya tuh delta I, ya. Ini disebut sebagai perubahan arus, ya. Perubahan arus. Satuannya ampere, ya. Delta T, time, waktunya. Satuannya sekon. L-nya namanya ini, Dan. L-nya namanya induktansi. Induktansi diri namanya. Satuannya dalam Henry. Nah, E-nya adalah GGL induksi. Gitu ya. Jadi artinya, listrik tidak harus dari perubahan flux, tapi bisa juga dari perubahan arus. Perubahan arus menghasilkan listrik lagi. Menghasilkan listrik di dalam dirinya sendiri. Maka disebut induktansi diri. Kenapa? Karena arus induksi muncul di dalam dirinya sendiri. Gitu. Jadi arus induksi dihasilkan dari perubahan arus listrik. Gitu. Arus yang dihasilkan dari perubahan arus listrik disebut arus induktansi diri. Gitu ya. Nilainya disebut induktansi diri. L ini induktansi diri. Kenapa? Karena muncul di dalam dirinya sendiri. Nah, E-nya gegel induksi, ya. Gegel induksi diri, gitu ya. Atau gegel induksi aja, sama aja sih. Satuannya dalam volt, gitu ya. Satuannya dalam volt. Gitu. Atau bisa juga dinyatakan dalam gegel induksi sesaat, Dan. Bisa juga kalau dia I-nya fungsi waktu, pakai rumus turunan. E-nya adalah min L dikali turunan arus terhadap waktu. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, nanti induktansi diri ini, Dan, ya. Induktansi diri ini bisa dicari, ya. Cara mencari induktansi diri ini Wildan bisa cari dari penurunan dari Faraday dan Henry. Ingat ya, kita tahu kan berdasarkan hukum Faraday, ya. Hukum Faraday bilang, itu apa kata Faraday? Min N d flux per dt ya, Dan ya? Ya, d flux per dt. Nah, coba sama denganin dengan hukum Henry. Berarti E di sini dengan E di sini tuh sama aja sebenarnya. Coba kita sama denganin. Oke, jadinya min L DI dt ya. DI per dt. Sama dengan min N d
D flux dt ya. D flux per dt, ya. Coret dt-nya habis nggak? Dt-nya habis ya. Coret min-nya habis nggak? Min habis. Oke, dari sini udah dapat. LDI sama dengan ND Nah, flux. LDI sama dengan apa? ND ND flux. flux. Kiri di integral, kanan di integral. Supaya hilang D-nya. Kiri di integral, kanan di integral. Integral D jadi apa? I. Integral dari turunan jadi hilang turunannya. Sama dengan integral dari turunan dihilangin Flux. jadi N flux. Jadi rumus Flux L. doang. Iya, jadinya N flux per I. Nah, ini dia. N flux per I. Nah, jadi kalau ditanya berapa induktansinya, Wildan pakai ini, L-nya. N flux per I. Gitu. Nah, ada khususnya nih. Khusus solenoida, khusus kumparan solenoida ya. Khusus kumparan solenoida. Khusus kumparan solenoida. Ada kumparan tapi bentuknya solenoida, kayak gini Dan. Nah, ini dia ya. Kumparan solenoida seperti ini. Nah, ini bisa kita hitung ya, L-nya secara spesifik gitu ya. Pada solenoida kan punya panjang L ya. Panjangnya L. Ya, panjangnya L. Kemudian misalnya pada solenoida ini ada arus I gitu ya. Arusnya I gitu ya. Maka kan kita dari rumus ini bisa diturunin Dan. Induktansi solenoida Dan. L sama dengan apa Dan? N flux per I ya Dan ya? N flux per I. Atau ganti lagi Dan, flux apa rumusnya Dan? B A cos theta per I ya. Per I. Dan medan magnet solenoida rumusnya apa? Monil ya? Monil. Masih ingat ya? Monil. Lupa ya? Lupa. Minggu lalu. Medan magnet solenoida, monil. Coba lihat. Benar nggak? Medan magnet solenoida, monil. Solenoida. Monil. Betul nggak? Ah ya, monil Nah, ada. monil, iya. Cosnya anggap berapa Dan? Cosnya anggap berapa kalau nggak dikasih tahu? 1. Dibagi apa? Dibagi I ya? Bagi I. Dibagi I, maaf nih. Cosnya kita anggap 1. Kita coret Dan. I sama I kita coret. I sama I dicoret Dan. Habis. Habis ya I sama I ya. Betul? Jadi kita punya induktansi solenoida jadi apa Dan? L sama dengan apa? L sama dengan N kali mu0 dikali N jadi apa? M-. N dikali N kuadrat. Kali A dibagi per L. Oke, dapat dah. Jadi kalau solenoida nggak usah lagi ini Dan, nggak usah lagi apa? N flux per I, tapi monal. N-nya double. Monal gitu ya. N-nya double. Nah, di sini ada A-nya ini ya Dan ya, luas kumparannya ya. Sebentar nih, saya hapus dulu. Solenoidanya jelek. Ntar saya hapus dulu ya. Biar kelihatan dikit. Solenoidanya bentuknya kan gini dia sebenarnya. Aslinya. Gulungan kawat. Nih, gulungan kawat. Nah, ini nih. Ini A-nya nih ini ya Dan. Area penampangnya tuh yang ini Dan. Nah, ini dia. Nah, ini dia nih A-nya. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Nah, ini dia nih. Ini solenoida tuh kayak gini gambarnya. Gulungan kawat ya. Gulungan kawat. Nah, yang dimaksud A itu yang ini Dan. Ini A nih. Berbentuk lingkaran ya A. Panjangnya L, jumlah lilitannya N gitu ya. Jumlah lilitannya N, arusnya I misalnya gitu ya. Arusnya I. Oke. Nah, rumus induktansinya adalah monal. A-nya apa? A-nya luas penampang ya. A-nya luas penampang. Satuannya meter persegi. Luas penampang. L-nya panjang solenoida. Panjang solenoida. Kemudian satuannya meter ya. Ini meter persegi. Gitu. N-nya jumlah lilitan ya.
N-nya jumlah lilitan. Di sini aja deh, N-nya jumlah lilitan ya. Jumlah lilitan. Jadi ketika kita mau ngitung Kegel induksi, kalau belum ada L-nya, Wildan bisa ke sini kalau solenoida. Kalau misalnya masih umum, ke sini aja. N flux per I. Gitu. Tapi kalau udah solenoida, langsung kemari aja. Monal, mu 0 N kuadrat A per L. Oke. Sip. Ya udah, boleh dicatat sama Wildan. Oke. Oke. Ya. Oke, contohnya dulu ya. Bentar ya. Salah. Oke, di nomor 12 dan. Nah, ini dia. Soal tahun 2011 udah lama nggak apa-apa ya, tapi kita ambil buat pelajaran. Di soal dikasih tahu apa dan? Katanya ada sebuah kumparan punya induktansi L ya. Diketahui L-nya berapa? 700 mili-Henry. Satuannya kan harus Henry ya. Mili itu bagi 1000. Berarti 0,7 Henry. Arusnya mengalami perubahan tuh dan perubahan arus dari berapa arus awalnya? 200 mili. Kelebihan nolnya nih. Jadi berapa arusnya? Jadi 80 mili. 80. Langsung aja dan berapa perubahan arusnya dikurangi? 120 mili. Ubah ke ampere dan 100. Berarti 0,12 ampere. Ya betul, 0,12 ampere. Delta T-nya berapa? Delta T katanya 0,02. Atau 2 kali 10-2 sekon ya? Nah, yang ditanya E-nya ya? Kegel-nya kan? Iya. Apa rumusnya? L dikali perubahan arus dibagi waktu. Oke, L-nya adalah 0,7. Perubahan arusnya adalah 120 atau 12 juga boleh. 120 kali 10 pangkat min 3, 0,12 ya. 0,12 boleh lah. 0,12 itu 12 kali 10 min 2 ya Dan ya? 2 kali 10 min 2. Dibagi Ya. delta T-nya berapa? 2 kali 10 min 2. Coret min 2 sama min 2 ya. Coret min 2 sama min 2 habis. 12 bagi 2, 6 ya. 4,2 kali. Udah kan lagi. 4,2 doang. Iya, udah habis soalnya. Habis soalnya. Oke. Sip. Itu doang. Gampang. Oke. Satu lagi yuk. Nah, bagaimana nih kalau yang bentuknya seperti ini? Nomor 13. Nah, ini apa nih, Dan? Fungsi apa, Dan? Arus induksi diri pada detik keempat. Pakai apa? Turunan ya? Keempat. Kenapa coba pakai? Kenapa? Karena ini fungsi waktu. Karena turunan, karena dia fungsi waktu, I-nya fungsi waktu ya. Kalau tadi kan ada arus awal, ada arus akhir. Kalau ini nggak ada, berarti ini pakai turunan. Kalau nggak ada. Apa rumusnya? Min L DI dt. Nggak pakai min juga nggak apa-apa gitu ya. Min L DI dt. Kalau nggak pakai min boleh, pakai juga nggak apa-apa. Misalnya kita nggak pakai lah gitu ya, Dan ya. Nggak usah nggak apa-apa. Langsung Dan, turunannya L-nya berapa Dan? 200 mili 0,25 ya?
0,25 ya. Iya. Turunan 8 berapa, Dan? Turunan 8? 0 ya? 0, Turunan 6T Iya. kuadrat? Min? 12. Iya. Min 12T kali 0,25 berapa? Min 12T kali 0 12T berapa? 300. 3 ya? 3T. Iya, 3. 3T. Min 3T. Minnya buang aja, Dan. Minnya buang aja. Minnya buang aja. Pada saat T berapa diminta? Pada saat T. T4 ya. 4. Masukin berarti 3 dikali 4. Kan 3T soalnya kan? 3 kali 4 berapa? 12. 12. 12 apa? 12 pot ya? Tapi yang ditanya bukan E-nya, Dan. I-nya yang ditanya. Yang ditanya I. Apa rumus I? V per R. Iya, E per R. Iya, betul. V per R. V-nya berapa atau E per R? 12 dibagi per 5. 5. Berapa tuh? 2,4. Oke. Jadi jawabannya yang B. B. Oke. Dan kuisnya Ya. di Google aja ya, Google Form ya. Form lagi. Oke. Oke, Nggak ya. apa-apa. Oke. Saya Aku cukupkan. kerjanya nanti malam nggak apa-apa ya Kak, soalnya aku ada tugas nih buat besok. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sesempatnya aja ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak. Oke, sama-sama Dan. Yuk.